Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adi Setiawan, Amelia Mardiana, Zuhruf Muti Ridhotilah, dan Fisyariani. Pada kali ini kami akan menampilkan video kami yang membahas materi ilmu dakwah, yaitu sistem dan pola dakwah pergerakan. Berikut pembahasannya. Definisi sistem dakwah. Menurut Dr. Andes Nazaruddin memberikan definisi sebagai berikut. Sistem menurut arti logat adalah suatu kelompok unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan kolektif. Maksud sistem ialah suatu rangkaian kegiatan yang sambung bersambung, saling berkaitan menjelma urutan yang logis, dan tetap terkait pada ikatan hubungan antar kegiatan masing-masing dalam rangkaiannya secara menyeluruh. Dari pengertian di atas, sekarang kita kaitkan dengan sistem Islam dan sistem dakwah. Islam merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu ilahi, yang antara isi-isi wahyu itu sangat terkait dengan lainnya. Al-Quran memerlukan sistem wahyu yang ayat-ayatnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari keseluruhan ayat lainnya. Pola dakwah pergerakan. Dakwah adalah sebagai interpretasi konvensional yang umum berlaku pada umat Islam. Diartikan secara pragmatis dengan tabligh, yaitu aktivis penyampaian ajaran Islam baik secara lisan maupun secara tulisan. Terdapat beberapa pola pendekatan dakwah yang harus diketahui oleh dai, antara lain 1. Dakwah struktural. Dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivis dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi untuk mendakwahkan ajaran Islam. Jadi, dalam teori ini, negara dipandang sebagai alat yang paling strategis untuk berdakwah. Di dalam dakwah struktural ini, telah menyatakan suatu tesis bahwa dakwah sesungguhnya adalah aktivisme Islam yang berusaha mewujudkan negara yang berasaskan Islam. Perkembangan dakwah struktural ini sudah dapat ditemukan pada gerakan politik umat Islam pada masa klasik. 2. Dakwah kultural. Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat. Dakwah ini juga berarti kegiatan dakwah yang memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Dakwah kultural sebenarnya merupakan metode yang baik untuk dilakukan baik di masyarakat desa maupun di lingkungan masyarakat kota, baik yang berpikiran primitif maupun yang sudah modern. 3. Dakwah sentripetal dan sentrifugal. Secara bahasa Hornby memberikan definisi sentripetal adalah moving or tending to move toward a center. Artinya berpindah atau kecenderungan bergerak menuju pusat. Sedangkan sentrifugal adalah moving or tending to move away from a center. Artinya berpindah atau cenderung bergerak menjauhi pusat. Dakwah sentripetal memposisikan mad'u sebagai pihak yang bebas, kritis terhadap seruan, mengembangkan kreativitas, berpikir serta mendorong mad'u memiliki sense of belonging terhadap aktivitas dakwah. Sebaliknya, dakwah sentrifugal dalam konteks dakwah Islam dirumuskan sebagai suatu aktivitas dakwah yang memiliki kecenderungan penciptaan otoritas pada pihak dai. Secara pihak, sifat otoritarian inilah yang akan membelenggu pihak sasaran atau mad'u untuk menerima ide atau gagasan dan ajakan. 4. Dakwah rasional. Dakwah rasional dapat dirumuskan sebagai pola dakwah yang mengedepankan dimensi intelektualitas dalam aktivitasnya. Dakwah rasional juga mengarah pada penggunaan intelektual secara kritis, tidak bersifat dogmatis,
serta tidak mengabaikan sikap toleransi terhadap realitas sasarannya. Pendekatan dakwah rasional mengandung esensi mengajak umat manusia untuk berpikir, melakukan dialog sehingga membentuk arah pemikiran serta menumbuhkan kesadaran. Dakwah rasional juga mengajukannya dalam tataan proses logis sehingga mad'u dapat menerima semua dai secara standar, tanpa paksaan dan tekanan. Dakwah rasional di sini mengacu pada upaya perumusan dakwah yang koheren dengan kemajuan sains dan teknologi. 5. Dakwah transformatif. Dakwah transformatif merupakan model dakwah yang tidak hanya mengandalkan dakwah verbal atau konvensional untuk memberikan materi-materi agama kepada masyarakat, yang memposisikan dai sebagai penyebar pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan real masyarakat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. Dalam dakwah transformatif juga terdapat 5 indikator yang harus ada dalam dakwah ini. Di antaranya, 1. Aspek materi dakwah. 2. Aspek metodologi terjadi perubahan. 3. Menggunakan institusi yang bisa diajak bersama dalam aksi. 4. Ada wujud keberpihakan pada mustad arif. 5. Pada juru dakwah melakukan advokasi dan pengorganisasian masyarakat terhadap suatu kasus yang terjadi di daerahnya, agar nasib para petani, nelayan, buruh, dan kaum tertindas lainnya didampingi.